Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nabiyallah. Shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Safwatallah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan bagi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi pemirsa Pelita Hati TV Terbalong dalam acara rutin kita setiap Kamis, yaitu tema amal, yang dalam hal ini hari ini akan kita bicarakan, kita bahas tentang amal saleh. Salawat dan salam ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara amal sudah kita semuanya maklum, sudah kita tahu bersama di pertemuan sebelumnya, yaitu pekerjaan seorang hamba, baik perkataan, perbuatan, dan pekerjaan hati. Hari ini tema kita adalah, atau judul kita adalah tentang amal saleh. Nah, sedangkan saleh itu adalah lawan, makna saleh itu lawan daripada kata fasad dan sayyi'un, yaitu jelek. Berarti saleh ini menurut Syekh Ahmad bin Yusuf Al-Halabi, beliau mengatakan salah atau saleh itu maknanya adalah lawan daripada kerusakan atau fasad, lawan daripada kejelekan atau sayyi'un. Nah, sehingga kalau kita gabungkan dua kalimat ini, amal saleh adalah pekerjaan seorang hamba, baik perkataan, perbuatan, dan pekerjaan hati yang baik. Semuanya adalah pekerjaan yang baik-baik, yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Pelita Hati TV Terbalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian saleh di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan hanya saja kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini kita ambil kalimat muslihunnya itu. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan itu adalah orang-orang yang melakukan amal saleh. Ini landasan pengertian daripada kata saleh. Atau di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surah At-Taubah ayat yang 102, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a. Nah, ini kalimatnya sayyi'a di sini yang jelek tadi. Mereka mencampur adukan amalan saleh dan amalan yang jelek. Nah, di sini kita ada kalimat amalan salihah. Kemudian wa akhara sayyi'a. Jadi mencampur adukan amal saleh dan sayyi'ah, itu lawan kata daripada saleh tadi itu, yaitu jelek. Pemirsa Pelita Hati TV Terbalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan dalam agama Islam dikatakan sebagai amal saleh kalau terpenuhi dua unsur sama dengan yang lain. Yang dua, kalau dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Al-Quran ketika berbicara tentang amal saleh wa amilus salihat, selalu kata amal saleh ini bergandengan dengan kata amanu atau beriman, dengan iman. Seringkali Allah menggandingkan iman dan amal saleh.
Ini mengindikasikan kedua hal ini, dan iman dan amal saleh ini sangat berkaitan erat. Orang yang mengaku beriman pasti dia akan melakukan amal saleh. Tapi seandainya ada orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak melakukan amal saleh, maka imannya itu dipertanyakan. Apakah benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena iman yang benar adalah tentu akan melahirkan amal saleh. Amal saleh itu adalah yang ia lakukan juga tidak sembarangan, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sedangkan amal yang banyak, umpamanya ada seseorang yang beramal, amalnya banyak, melakukan amal baik bahkan banyak, tetapi tidak dilandasi dengan keimanan, itu adalah bisa menjadi sia-sia, apalagi tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sebagai seorang muslim yang mengaku beriman, itu tidak cukup hanya mengaku beriman kepada Allah. Orang beriman harus diwujudkan dengan amal saleh, sebab iman tanpa amal itu adalah hampa. Sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Iman dan amal saleh keduanya merupakan kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Bahkan tokoh kita di zaman dulu yang kita kenal dengan Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah, beliau pernah menulis sebuah buku yang berjudul Kesepaduan Iman dan Amal Saleh. Beliau menegaskan bahwa pertanda kosongnya jiwa serta binasanya hati, yaitu ketika seorang muslim sekedar mengaku beriman tapi enggan melakukan amal saleh secara berkelanjutan. Ini menurut Buya Hamka dalam karya beliau. Dan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali keimanan ini hanya dijadikan sebagai topeng. Hal ini dapat kita lihat biasanya, mohon maaf ini, memang semua aktivitas bisa saja keimanan itu hanya dijadikan topeng saja. Tapi yang paling mudah sekarang kita amati itu adalah di bidang politik. Ketika terjadi mau pilkada provinsi atau kabupaten atau pemilihan wakil-wakil rakyat, na'udzubillah summa na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada orang yang hanya dijadikan keimanan sebagai topeng belaka. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika iman dan amal saleh adalah satu kesatuan, maka apabila salah satunya itu hilang, maka kesungguhan untuk menjalankan Islam itu tidak akan sempurna. Karena tidak ada roh, tidak ada yang mendorong kita untuk istiqomah melakukan itu, kalau tidak adanya didasarkan dengan iman. Iman ini merupakan daya dorong yang sangat kuat ketika kita melakukan perbuatan baik. Tapi kalau hanya kita berbuat baik tanpa dilandasi iman tadi, itu kadang-kadang hanya tidak memerlukan, tidak begitu lama nanti dia akan merasakan bosan, dia akan merasakan jenuh, dan dia akhirnya akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dia lakukan terus-menerus. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal ini terlihat dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tabrani, Allah tidak menerima
iman tanpa amal perbuatan. Dan Allah tidak pula menerima amal perbuatan yang tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Pelita Hati TV Balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal telah kita bahas bahwasanya iman dan amal saleh di dalam Al-Quran, kedua kata ini selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, ternyata setelah kita amati dari ayat-ayat yang bergandengan ini, selalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang hikmah orang yang melakukan amal saleh tadi karena landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah akan kita temui di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Dia akan mengkaruniakan kehidupan yang baik dengan cara memberikan rezeki yang halal kepada hamba-hambanya yang melakukan amal saleh. Wallazina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Dari ayat ini ada dua hikmah, yaitu Allah akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan mereka, dan juga Allah memberikan rezeki yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hikmah ketika kita melakukan amal saleh berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada hamba itu derajat yang tinggi. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Tetapi barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, selalu dalam keadaan beriman, dan telah mengerjakan amal saleh, qad 'amilas salihat, datang kepada Allah dengan mengerjakan amal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi. Selalu disandingkan dua kalimat ini. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadikan motivasi kita yang kuat untuk selalu mengerjakan amal saleh dengan sebanyak-banyaknya dalam sisa umur kita yang masih ada ini. Kita tidak tahu umur kita itu, bisa saja hari ini, bisa saja besok, bisa saja lusa, bisa saja minggu ini atau bulan ini, dan bisa saja juga detik ini. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah rahasia, dan kita tidak ada yang tahu kapan umur kita akan berakhir. Maka perbanyaklah mengerjakan amal saleh, dan banyak sekali fadilat-fadilat yang akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberi hidayah atau petunjuk yang benar pada orang yang beramal saleh dengan landasan iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ini dalam surah Yunus ayat yang ke-9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh niscaya diberi petunjuk oleh Rabb-Nya, oleh Tuhannya, karena keimanannya.
mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ternyata tidak hanya Allah berikan petunjuk kepada orang yang mengerjakan amal saleh, tetapi juga disampaikan mereka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga dengan penuh kenikmatan yang dalam surga itu mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kemudian yang keempat, fadilat atau hikmah ketika kita melakukan amal saleh dengan landasan iman, yaitu Allah akan memberikan pahala yang sempurna. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Demikian dalam surah Ali Imran ayat yang ke-57. Kemudian yang kelima, Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memberikan balasan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, walladzina amanu wa 'amilus salihati lanukaffiranna 'anhum sayi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka sebaik-baik balasan. Beliau menafsirkan, dia pun menghapuskan dari mereka amal-amal buruk yang mereka lakukan, serta membalas mereka dengan pahala sesuai dengan kebaikan yang mereka lakukan. Dan Allah menerima kebaikan yang sedikit. Nah, di sini kita ambil penafsiran Ibnu Katsir ini. Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang lebih baik dari amal yang mereka kerjakan. Maksudnya adalah walaupun amal hamba itu sedikit, tapi itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah akan membalas kebaikan dengan bahkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, dan bahkan tidak terbatas. Itu yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh. Dan Allah mengganjar keburukan hanya dengan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ada kalimatnya wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengatakan akan memberikan pahala yang lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Nah, ini Syekh As-Sa'ad atau As-Sa'di menjelaskan bahwa makna kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah mereka akan mendapatkan ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan Allah memberikan kepada mereka rezeki yang halal, yang baik dari arah yang tidak disangka-sangka. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut hikmah atau fadilat orang yang melakukan amal saleh dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah akan menjadikan dia penghuni surga. Ini tegaskan Allah di dalam surah Hud ayat yang ke-23. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ini adalah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman wa amilus salihat, yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberikan rezeki, buah-buahan di dalam surga itu. Mereka mengatakan, maksudnya penghuni surga, mereka itu mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini bahkan surga bersama dengan kenikmatannya berupa buah-buahan dan juga berupa istri-istri atau bidadari-bidadari surga. Pemirsa, apakah kita pernah menginginkan nanti di akhirat kita akan memiliki bidadari-bidadari? Boleh kita berharap kita banyak punya bidadari atau yang diberikan Allah sebagai penghuni surga. Tetapi ingatlah, wahai pemirsa sekalian, nanti ada yang Allah kasih. Di antara bidadari itu namanya Ratu Bidadari. Dan Ratu Bidadari itu tidak lain dan tidak bukan adalah istri kita sendiri. Kalau mudah-mudahan, amin ya Allah, kita bersama istri kita, anak-anak kita, zuriat-zuriat kita menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian di dalam melakukan amal saleh, Allah memperingatkan kepada kita, jangan sampai ada kita lakukan karena tujuan-tujuan lain. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi ayat 110.
Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini sebagai seorang muslim hendaknya kita memperkokoh benteng akidah kita, tauhid kita yang lurus dan selaras dengan syariat Islam. Dan juga terus belajar untuk ikhlas dan beramal saleh untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan selalu untuk ittiba, selalu untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak perlu kita berkecil hati jika amal kita secara kuantitas walaupun sangat kecil, sangat sedikit, tetapi kita tidak pernah menyekutukan Allah, dan amal saleh kita selalu dilandasi atas keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa semua selama yang kita lakukan mengikuti aturan-aturan Allah dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama kita tidak keluar dari yang dua ini, insya Allah amal ibadah kita akan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan setiap amal saleh yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.